Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat Galang Mingyang dan Base yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini diberi kesempatan kembali berjumpa dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Galang Mingyang dan Base. Hari ini Selasa tanggal 19 Juli 2022. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita hendak mendasari kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk bersatu hati di dalam doa, mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, di kesempatan kali ini kami bersyukur boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kekuatan, kesehatan Tuhan berikan, sehingga kami dapat memasuki hari Tuhan yang baru hari ini dalam keadaan selamat. Ini semua berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada kami. Tuhan, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami bersama-sama rindu dan ingin mendengarkan sabda-Mu. Sebelum kami membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami agar bisa mengerti dan menghayatinya, sehingga dapat kami jadikan sebagai dasar dan landasan kami dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami hamba-Mu yang diberi kesempatan pagi hari ini untuk memberitakan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dengan keterbatasan kami, tanpa pertolongan Tuhan Roh Kudus, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, kami mohon Roh Kudus membimbing dan mengurapi kami agar dapat menyampaikannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu Mazmur pasal 34 ayat 8 dan Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bacaan yang kedua, Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Yang dikatakan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dari kedua bacaan ayat nas firman Tuhan hari ini, renungan firman Tuhan diberi tema merespon karya keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini merupakan kesaksian iman dari Daud dan Petrus. Keduanya hidup pada zaman
yang berbeda tetapi mengalami situasi yang serupa, yaitu sama-sama terdesak oleh situasi sulit dan terancam hidupnya. Daud terpaksa pura-pura tidak waras pikirannya agar terlepas dari Abimelek. Sementara itu, Petrus ditangkap, dipenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Tubuhnya, yaitu kaki dan tangan, terbelenggu dengan 2 rantai yang kuat. Dalam kondisi letih dan tidak berdaya, Petrus tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Petrus hanya bisa berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan berharap kepadanya. Dalam kondisi tidak berdaya, jemaat tetap dengan tekun mendoakannya. Sehingga suatu malam tiba-tiba malaikat Tuhan hadir dan melepaskan Petrus dari segala yang membelenggunya. Malaikat menuntun Petrus keluar dan ia mengikuti saja apa yang diperintahkan malaikat, meskipun sebenarnya tidak mengerti apakah itu nyata atau hanya penglihatan. Setelah Petrus menyadari dirinya bebas, maka Petrus pergi ke rumah Maria ibu Yohanes dan menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Kesaksian Petrus memberi kekuatan serta membangkitkan semangat para pendengarnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terkadang kita terbelenggu berbagai macam persoalan hidup, terhimpit dengan situasi yang sulit dan tidak berdaya dan tanpa harapan, karena tak seorang pun memperhatikan dan menolong kita, sehingga tidak bisa melihat jalan keluar dan dari persoalan yang sedang dihadapi. Seperti Daud dan Petrus, kita mungkin berpikir bahwa hidup akan segera berakhir, tetapi ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan mengutus malaikat hadir dan membebaskan dengan cara ajaib yang nampak mustahil bagi kemampuan kita sebagai manusia. Tetapi begitulah karya keselamatan Allah. Ia selalu mengejutkan dan bekerja menembus keterbatasan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, karya keselamatan Allah menjadi semakin nyata dirasa ketika kita manusia merespon dengan iman. Belajar dari Petrus yang mengikuti perintah malaikat Tuhan, meski ia sendiri tidak tahu apakah peristiwa yang dialami hanya penglihatan saja atau kenyataan, maka kita diajak untuk tetap percaya dan berani mengikuti tuntunan Tuhan. Seorang pernah menuliskan bahwa setiap hari adalah seperti malam yang gelap. Tidak seorang pun tahu apa yang mungkin terjadi di menit selanjutnya. Tetapi kita tetap saja melangkah maju karena kita percaya itulah iman yang menyelamatkan.
Demikian perenungan firman Tuhan dalam sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa tetap percaya dan berani mengikuti tuntunan Tuhan Sang Juru Selamat. Bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami sekalian untuk dapat memahaminya, serta boleh menjadi pedoman, pegangan kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang hari ini akan melakukan segala aktivitas tugas mereka masing-masing. Sertai lindungi mereka Bapa. Berkati usaha pekerjaan mereka sehingga mereka mampu melakukannya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka semua. Engkau menjamah serta mengangkat segala sakit penyakit yang mereka alami dan berikan dia pemulihan, kesembuhan yang sempurna datangnya dari Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit sehat kembali dan dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Terlebih mereka dapat bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari bersama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.